Spontan bisa nggak kira-kira? Spontan. Ada yang bergaduh, ada yang ikut turut senang juga, Ada yang menghubung gitu antara suku yang Huh? Huh? Hai. Jadi hari ini kita mau ngapain nih? Kita mau buat video reaction tentang bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa ke-10 di UNESCO. Nah, jadi tuh bahasa Indonesia udah dipakai di 275 juta penutur di dunia. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita langsung lihat aja ke videonya. Bahasa Indonesia ditetapkan menjadi bahasa resmi di Konferensi Umum Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan atau UNESCO, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Keputusan ini dibuat pada sidang pleno Konferensi Umum UNESCO ke-42 pada Senin 20 November 2023 di Markas Besar UNESCO di Paris, Prancis. Dalam konferensi tersebut, UNESCO mengakui secara konsensus pengajuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi organisasi tersebut, sesuai permohonan resolusi 42C/28. Penerimaan ini membuat bahasa Indonesia menjadi bahasa ke-10 yang diakui sebagai bahasa resmi di Konferensi Umum UNESCO. Selain Indonesia, bahasa resmi lainnya yaitu Inggris, Arab, Mandarin, Prancis, Spanyol, Rusia, serta Hindi, Italia, dan Portugis. Dikutip dari dokumen resolusi 42C/28 UNESCO, bahasa Indonesia diajukan ke UNESCO karena dinilai menjadi alat pemersatu bangsa sejak menjadi bahasa nasional pada 1928 silam. Bahasa Indonesia digunakan oleh 275 juta orang dari 340 suku yang tersebar di 17.500 pulau. Bahasa ini dapat menyatukan penduduk yang berbicara dengan 718 bahasa lokal. Di sisi lain, bahasa Indonesia menerapkan standar linguistik modern yang berisi sistem leksikon atau kosakata, tata bahasa, dan ejaan. Bahasa ini mampu digunakan dalam bidang akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari. Dengan adanya pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi pada Konferensi Umum UNESCO, dapat menjamin penyebaran informasi, mendorong inklusivitas, menumbuhkan pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa dan sastra, serta memperkuat kerjasama UNESCO. Nah, tuh. Jadi bangga banget gak sih? Bangga banget. Sebelumnya nih ada banyak orang Malaysia yang nge-react-nya loh. Tuh. Mereka kayak ada yang bergaduh, ada yang ikut turut senang juga. Ada yang iri dengki. Tanggapan aku sendiri sih ya, yang pasti tuh bangga banget. Karena apa ya? Aku nggak pernah menyangka kalau bahasa Indonesia yang biasa sehari-hari kita pakai itu bakalan jadi diakuin dunia gitu, jadi bahasa ke-10 yang diakui UNESCO gitu kan. Apalagi kita pertama nih di Asia Tenggara, nggak sih? Iya. Jadi yang pertama, jadi itu pasti sebuah kebanggaan banget buat aku. Kalau buat kalian gimana? Menurut kalian? Menurut aku, bahasa Indonesia itu kan menjadi bahasa nasional di negara Indonesia karena kita tahu sendiri bahasa Indonesia itu terbagi menjadi beberapa suku, dan dari suku itu kan memiliki bahasa yang berbeda-beda ya. Jadi Dialek gitu ya, dialek. Jadi bahasa Indonesia tuh kayak jadi penghubung gitu antara suku yang Jadi bahasa Indonesia tuh jadi kayak penghubung gitu antar suku dan budaya di Indonesia kan. Jadi bahasa Indonesia tuh menjadi bahasa persatuan gitu untuk antar daerah. Wah, aku sih setuju banget ya sama opini dari Cindy. Kan kalau bahasa Indonesia ditetapkan UNESCO jadi bahasa ke-10. Nah, orang tuh pada penasaran dan juga tertarik sama bahasa kita. Jadi kita bisa
berbagi. Membagikan budaya kita ke seluruh dunia dengan bahasa kita. Jadi kita juga bisa mempromosikan budaya yang ada di Indonesia lewat bahasa Indonesia dengan turut serta mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri di Indonesia. Nah, kalau aku setuju banget sama kalian bertiga. Karena kita sebagai mahasiswa di Indonesia kan sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia dan kita dari SD sudah belajar bahasa Indonesia. Jadi kita turut bangga kalau bahasa Indonesia ini diakui bahasa ke-10 di UNESCO. Kalau aku sih yang paling ini kayak industri kreatif ya. Kayak kita mungkin suka nggak kalian Korean drama atau K-pop suka ya? Saya memang 70-80% dari teman-teman kita tuh suka Iya, K-pop gitu kan anak ya. muda tuh suka banget dengan sampai K-pop Jepang gitu kan. Iya, Betul. jadi mereka tuh kayak kadang-kadang juga suka nge-mix atau bahasa Inggris lah ya, mix gitu. Dengan kita tadi suka K-pop Korean drama lah ya, drama film-film Korea, kita tuh jadi belajar bahasanya biasanya ya kan. Iya, betul. Malah di kehidupan sehari-hari kok sama teman-teman kita yang ngerti itu kayak campur gitu kan. Lalu kalau udah suka gitu jadi mencari tahu. Nah, harapan kita sih ya kalau bahasa Indonesia ini sudah mulai dipelajari di negara-negara kayak apa tadi ya? Australia, Hawaii, Suriname, terus Inggris ya, Vietnam. Itu harapan kita sih makin banyak yang tertarik tentang budaya kita, gimana kita di hadapan dunia itu udah terkenal ramah dan kulturalnya oke gitu ya. Itu sih pendapat aku. Dan kita juga sebagai anak Indonesia atau warga Indonesia harus bangga dengan bahasa Indonesia dan apa ya, tidak malu gitu menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sekarang ini banyak gitu kan ditemukan anak-anak muda tuh lebih ke yang tadi kata salsa bahasanya di mix gitu. Jadi ya Karena dipandangnya lebih keren gitu. iya, biar lebih keren gitu kan. Gaul lah, gaul. Nah, menurut aku sih bahasa Indonesia itu penting, tapi jangan lupa untuk belajar bahasa luar juga, karena bahasa itu kan Membuka wawasan ke dunia gitu ya betul, bikin kita bisa berinteraksi sama orang yang di luar, walaupun beda bahasa asli, bahasa ibu. bahasa ibu. Nah, jadi kita masih bisa tetap berinteraksi dengan orang. Nah, kayaknya itu aja sih pendapat dari kita. Kalau menurut kalian gimana? Udah nonton atau belum nih? Udah tahu belum kalau bahasa Indonesia masuk menjadi bahasa ke-10 di UNESCO? Komen di bawah. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and share kalau bahasa Indonesia itu telah ditetapkan sebagai bahasa yang ke-10 di UNESCO dan kita harus bangga dengan itu. Bangga dengan bahasa Indonesia. Yeay. Bye-bye. Bye.